Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di daerah Situ Resmi Garut ya. Pada tanaman cabai petani umur 3 bulan ya, 3 bulan ya. Tanaman ini diserang oleh kutu daun ya, menyebabkan keriting, dan juga diserang oleh jamur ya, Phytophthora yang menyerang busuk daun ya. Nah, ini yang banyak menyerang tanaman cabai ini yang berumur 3 bulan ya. Nah, kalau seandainya dibiarkan, maka tanaman ini akan hancur disebabkan oleh serangan kutu daun, trip, aphids ya, menyebabkan keriting, dan daun juga akan hancur membusuk diserang oleh Phytophthora. Oleh karena itu petani itu menggunakan fungisida, insektisida yang sederhana, yang tepat, pas ya, untuk mengendalikan kutu daunnya serta mengendalikan Phytophthora atau busuk daunnya. Nanti akan kita lihat ya, petani itu memakai apa, racun apa, dan hasil bagaimana. Nah, tentu saja karena situasi harga yang kurang bagus, maka petani itu akan melakukan penghematan ya, memakai insektisida, fungisida yang sebaik mungkin, seefektif mungkin, semurah mungkin ya. Ini kita lihat ya, salah satu pucuk diserang oleh kutu daun. Kita lihat ya itu. Nah, kalau dibiarkan, ini kutu daunnya akan menyebabkan tunas-tunas baru itu mengkeriting ya, dan tidak tumbuh. Tentu saja petani akan rugi ya, karena dengan tunas-tunas baru sebetulnya diharapkan petani itu mendapatkan tunas baru yang menghasilkan bunga dan kemudian menghasilkan buah ya. Nah, ini kita lihat daunnya, busuk daun ya, Phytophthora. Ini juga yang umum menyerang tanaman cabainya. Nah, di sini petani itu mengkombinasikan antara cabai dan tomat ya. Tapi kita fokus di sini untuk mengendalikan kutu daun pada cabai dan Phytophthora pada tanaman cabai. Nah, ini kita lihat hamanya ya. Jadi bisa kita lihat hama yang ada di sini. Nah, ini keriting ya, sudah mulai menunjukkan tanaman cabai mengeriting ya, karena diserang oleh kutu daun sebagai faktor virus keriting ya. Nah, ini harus dikendalikan. Nah, biasanya untuk mengendalikan keriting ini atau apit ya, kutu daun, biasanya pakai racun kontak ya. Nah, sehingga bisa dilihat hasilnya. Nah, ini serangan busuk daun ya. Nah, ini biasa dipakai nah, ini kita lihat ya, petani itu mempergunakan racun kontak ya, tridasan berbahan aktif pentoat 600 EC ya. Nah, ini digunakan untuk mengendalikan kutu daun pada tanaman cabai. Dan dia bersifat kontak, aplikasikan 20 mili ya per tangki ya, 20 mili per tangki. Nah, dia mati 1 jam atau 2 jam setelah aplikasi ya, karena dia bersifat kontak ya. Dan untuk pengendalian busuk daun ya atau Phytophthora ini, petani ini memakai trizobin ya, berbahan aktif azoxystrobin 20% ditambah difenoconazole 15% ya. Nama dagangnya trizobin ya. Kita lihat dia pakai per tangki itu cuma 15 mili ya per tangki ya untuk trizobin ini. 15 mili cukup ampuh ya. Untuk trizobin fungisida ini nanti dia matinya 1 minggu setelah aplikasi ya. Yang tridasan tadi, insektisida pentoat 600 EC itu, dia mati 1 jam setelah aplikasi ya. Trizobin itu ampuh ya untuk mengendalikan Phytophthora ya, baik tanaman cabai, tanaman kentang, tomat, dan lain-lain ya. Nah, ini kita lihat petani mempersiapkan racunnya. Petani cuma memakai 2 ya, insektisida pentoat untuk mengendalikan kutu daun, dan fungisida trizobin untuk mengendalikan Phytophthora. Nah, ini kita lihat petaninya melakukan penyemprotan ya, kita lihat ya. You just always been a tighter rush that I've been late.
1 jam ya setelah aplikasi, kita lihat ya, kutu daun yang ada pada tanaman cabai itu berjatuhan ya, mati ya. Jadi efektif pentoat walaupun dia sederhana, racun tua, tapi dia efektif ya mengendalikan kutu daun ya. Dan juga ada lalat buah ya yang bisa dibasmi dengan menggunakan pentoat ini, pentoat 600 EC. Ini bersifat kontak, baunya luar biasa ya. Untuk tanaman padi biasa dipakai petani untuk mengusir tikus ya. Tapi di sini petani memakai untuk mengendalikan kutu daun. Nah, kita lihat ya kutu daunnya jatuh di daun ya. Ya, berarti kutu daunnya mati ya. Bisa mengendalikan kutu daun ya. Racun sederhana murah ya. Pentoat 600 EC atau 60% ya. Bisa membunuh kutu daun, bisa membunuh lalat buah ya. Dan juga bisa membunuh ulat yang kecil-kecil ya. Jadi sederhana dia. Petani memakai ini dengan tujuan yang sederhana mengendalikan kutu daun, tetapi sekaligus juga bisa membunuh ulat, bisa membunuh lalat buah ya yang ada pada tanaman cabainya. Jadi dengan cara seperti ini, ini tanaman tomat ya. Nah, kita lihat tanaman tomat juga kutu daunnya bersih ya, jatuh dengan memakai si pentoat 600 EC. Nanti kita lihat ya, ulat-ulat kecil berjatuhan ya dengan memakai si pentoat ini. Jadi kutu daun ya, apit, trips ya, kemudian ulat kecil, lalat buah, bisa dikendalikan dengan memakai pentoat ini ya. Nah, ini cara efektif. Tapi kadang-kadang petani dia masih ragu-ragu ya memakai insektisida murah itu. Padahal kalau seandainya dipegilirkan antara mudah dengan yang mahal, itu bisa menghemat biayanya, tapi juga bisa mengendalikan berbagai hama dan penyakit ya. Nah, ini kita lihat di sini petani memakai racun yang murah ya, sederhana, racun tua, pentoat 600 EC. Nah, ini kita lihat yang ulatnya, kutu daunnya berjatuhan ya. Kita lihat bisa di plastiknya, plastik musanya berjatuhan bersih ya. Nah, inilah cara sederhana mengendalikan kutu daun ya, ulat buah pada tanaman cabai ya, umur 3 bulan. Nah, ini juga bisa dipakai lebih awal oleh petani untuk mengatasi hama tanaman. Nah, seperti saya sampaikan di awal tadi ya, bahwa insektisida kita amati 1 jam setelah aplikasi, tapi untuk fungisida kita amati 1 minggu ya setelah aplikasi. Nah, kita lihat ini 1 minggu setelah aplikasi yang bercak-bercak hitam ya dari tanaman cabai itu rontok ya, artinya bersih ya, dikendalikan dengan memakai trizobin. Nah, kita lihat ya, bersih, tidak lagi bercak-bercak hitam atau busuk daun akibat serangan Phytophthora. Ini kita lihat ya, tunas barunya bersih ya, 1 minggu setelah aplikasi ya. Tanamannya bersih daripada serangan kutu daun ya, cukup ampuh dia. Dan memakai trizobin itu juga ampuh mengendalikan Phytophthora. Ini kita lihat daunnya bersih ya, tidak ada lagi yang kemarin diserang oleh kutu Phytophthora itu rontok ya. Ini masih ada sisanya, umumnya bersih ya. Jadi tunasnya bersih dari kutu daun dan daun-daunnya juga bersih dari serangan Phytophthora. Jadi sangat efektif ya. Trizobin diaplikasikan 2 minggu 1 kali ya, karena dia bersifat sistemik ya, dan punya efek aplikasi yang lebih panjang ya. Sementara si pentoat itu atau racun lainnya untuk mengendalikan kutu daun bersifat kontak itu sebaiknya diaplikasikan 1 kali 3 hari ya. Nah, ini kita setelah diaplikasikan oleh petani memakai pentoat, memakai trizobin fungisidanya, pentoat insektisidanya. Nah, kita lihat tanamannya bersih ya dari kutu daun, bersih daripada Phytophthora ya. Nah, kalau seandainya ini rutin dilakukan oleh petani, aplikasi insektisida 1 kali 3 hari ya, nah, kemudian dipegilirkan, misalnya hari ini dipakai pentoat ya, yang akan datang dia pakai misalnya abamectin atau Tridamec misalnya ya. Nah, kemudian yang ketiga hari lagi
dia pakai yang lain lagi ya, misalnya imida. Nah, kalau seandainya hambanya bersih, cukup aplikasi 1 kali seminggu. Tapi kalau hambanya masih banyak, aplikasi 1 kali 3 hari ya, untuk melindungi tanaman cabai dari serangan hama ya. Nah, khusus untuk penyakit, nah itu aplikasinya 1 kali 2 minggu ya, untuk trizobin. Tapi kalau seandainya memakai fungisida lain, itu yang bersifat sistemik, biasanya 1 kali seminggu. Nah, dengan cara seperti ini rutin jadi aplikasi inseksida, aplikasi fungisida, kita lihat tanaman cabainya bersih ya, bersih dari kutu daun, bersih dari Phytophthora ya, sangat efektif ya, cara murah mengendalikan kutu daun yang menyebabkan keriting dan mengendalikan Phytophthora sebagai busuk daun pada tanaman cabai. Ini kita lihat kalau seandainya yang sudah berlalu, ya ini kan tanamannya mau 3 bulan, yang sebelumnya sudah diserang oleh kutu daun keriting, itu agak butuh waktu ya untuk menormalkannya.